Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 827. Pembunuhan instan. Tim Jinling Group diperlengkapi dengan sangat baik, dengan para ahli, prajurit, eksekutif senior, dan pion. Masing-masing dari mereka memiliki posisi yang berbeda, dan ketika mereka bekerja sama, mereka tak terkalahkan. Selama perjalanan ke Wolf Mountain, mereka bahkan memperoleh dukungan dari West Asian Mad Wolf Adventure Team dengan biaya terendah, menjadi tim yang paling kompetitif di Wolf Mountain. Tepat saat mereka hendak menggali rahasia terbesar yang terpendam di dalam altar, seorang pria dan wanita masuk pada saat itu. Mereka bagaikan raja neraka dan raksasa. Terutama raksasa betina ini, yang terlihat manis dan cantik, namun sangat kejam dalam serangannya. Beberapa orang masih tidak percaya pada kejahatan. Setiap orang di Jinling Group punya tulang punggung. Jangan pernah berpikir kami akan mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua mengangkat kepala tinggi-tinggi dan siap untuk mati. 1 orang terjatuh, 3 orang terjatuh, 5 orang terjatuh. Ekspresi Liu Ruyan tetap sedingin es dan dia menyerang tanpa ragu-ragu. Ini adalah Liu Ruyan yang mencari keadilan bagi orang-orang tak bersalah yang meninggal. Dan ini juga merupakan permainan momentum dan psikologi antara dia dan Jiono Makoto. Chu Chen dapat melihat dengan jelas bahwa beberapa orang dari grup Jinling tangannya sedikit gemetar. Mereka takut bahwa mereka akan menjadi orang berikutnya yang meninggal. Kita telah kehilangan seorang profesor tua. Kalau begitu, biarkan kalian para ahli dikuburkan bersamanya. Liu Ruyan memusatkan pandangannya pada para ahli di tim konsorsium Jinling, dan mengambil tindakan tegas. Salah satu ahli terjatuh. Pakar di sebelahnya terduduk di tanah dengan kedua kakinya melemah, meratap dalam kesedihan dan kemarahan. Profesor tuamu yang sudah meninggal tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Liu Ruyan menatapnya. Aku tidak mengatakan ini ada hubungannya denganmu. Aku hanya ingin kau dikuburkan bersamaku. Itu hanya permintaan kecil. Jangan pelit. Liu Ruyan berjalan ke arahnya. Pakar itu sangat terkejut hingga hampir kencing tak terkendali. Ia hampir pingsan ketika melihat Liu Ruyan mengangkat tangan giok putihnya. Ia menangis. Maaf. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak datang ke Gunung Langjutsu. Namun, aku benar-benar tidak membunuh orang itu. Aku hanya bertanggung jawab untuk mempelajari peninggalan budaya di Gunung Langjutsu. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Makoto Jiono berubah. Dia menatap ahli itu dengan mata dingin. Tepat saat dia hendak berbicara, dia mendapati seluruh tubuhnya diselimuti aura mengerikan. Belum lagi berbicara. Bahkan jari-jarinya pun hampir tidak bisa bergerak. Liu Ruyan berkata dengan tenang, bicaralah dengan jelas. Ada banyak peninggalan budaya di Gunung Langjutsu, yang mana yang telah kamu pelajari? Sang ahli telah mengambil keputusan, sambil berlutut di tanah. Masih ada yang seperti itu di reruntuhan altar, dan 30 artefak yang dicuri. Liu Ruyan menatap Jiono Makoto. Apa yang ingin kamu katakan? Makoto Tiaoye mendengus. Bajingan ini hanya panik dan berbicara tanpa berpikir. Kata-katanya sama sekali tidak bisa dipercaya. Liu Ruyan memandang ke arah yang lain.
Apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan? Berhenti bicara omong kosong. Kami ingin bertemu seseorang dari Biro Operasi Khusus Anda. Benar sekali. Kalau kalian salah menuduh kami mencuri peninggalan budaya, kalian harus memberi kami penjelasan. Kami tidak takut mati, dan grup Jinling tidak akan dibiarkan diganggu. Liu Ruyan tersenyum, dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada ahli yang berlutut di tanah. Apakah kamu tahu lokasi pasti dari 30 artefak itu? Sang pakar mengangguk cepat. Saya tahu. Wajah Makoto Jiono muram. Liu Ruyan menatap mereka dan berkata, kalau begitu, karena kalian sangat mencintai reruntuhan Gunung Langjutsu, tinggallah di sini bersama reruntuhan ini dan beristirahatlah dengan tenang. Begitu kata-kata itu terucap, raut wajah Makoto Jiono berubah drastis, dan dia berkata dengan suara lantang, beranikah kau? Aura Liu Ruyan benar-benar terkunci padanya, matanya sedingin es, mengapa aku tidak berani? Tahukah kau bahwa keenam penjaga keamanan yang tewas itu adalah pilar keluarga mereka? Mereka dibunuh olehmu. Bagaimana mungkin istri dan anak-anak mereka menghadapi berita sedih ini? Keluarga profesor tua itu mendedikasikan hidup mereka untuk arkeologi. Putra profesor tua itu meninggal dalam kecelakaan arkeologi di masa mudanya, meninggalkan hanya putrinya yang berusia 3 tahun yang bergantung pada profesor tua itu. Sekarang, mereka semua menyimpan dendam dalam hati mereka, membenci pencuri besar Huoyan yang membunuh kerabat mereka. Hari ini, Huoyan, aku akan mencari keadilan bagi mereka dan membayar hutang darah dengan darah. Semua orang terkejut dan menatap Liu Ruyan dengan tidak percaya. Pencuri hebat Fire Swallow, wanita di depannya sebenarnya adalah pencuri terkenal di dunia Huoyan. Makoto Jiono benar-benar terpana, dan langsung mengerti mengapa wanita ini mulai membunuh orang segera setelah memasuki tempat ini. Dia adalah pencuri hebat Huoyan. Lindungi nona muda, seorang prajurit muda berteriak dan bergegas mendekat. Tatapan membunuh terpancar di mata Liu Ruyan. Sebelum sosok itu bergerak, cahaya jarum perak muncul dari belakang Liu Ruyan. Satu demi satu sosok jatuh ke tanah. Saudari Liu, bersihkan para algojo ini dan jangan mengotori tanganmu. Chu Chen melangkah maju. Saya pikir peninggalan budaya di Gunung Langjutsu hanya dicuri. Tetapi saya tidak menyangka orang-orang yang bertugas menjaga peninggalan budaya itu semuanya dibantai. Chu Chen tidak mengetahui situasi spesifiknya, tetapi dari beberapa kata Liu Ruyan, dia dapat menceritakan kejadian tragis pencurian peninggalan budaya di Gunung Langjutsu. Liu Ruyan tertegun, menatap Makoto Jiono yang terjatuh ke tanah. Awalnya dia berpikir bahwa meskipun Chu Chen mengambil tindakan, dia akan meninggalkan pemimpin tim ini, putri dari keluarga Jiono. Namun faktanya, Jiono Makoto langsung dibunuh oleh Chu Chen seperti orang lain. Saat kau menyerang, kau tidak menunjukkan belas kasihan pada wanita. Liu Ruyan menatap Chu Chen. Chu Chen tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, di depan saudari Liu, siapa yang berani menyebut dirinya harum dan pantas disebut giok? Liu Ruyan, Chu Chen tertawa terbahak-bahak, lalu menatap ahli yang sudah kencing di celananya sendiri karena takut,
dan berkata dengan tenang, "Kamu tunggu kami di luar, dan cobalah melarikan diri, mungkin kamu bisa keluar dari Gunung Langjuksu." Sang ahli berlari keluar sambil berguling-guling dan merangkak. Perhatian Chu Chen dan Liu Ruyan langsung tertuju pada reruntuhan altar. Ada banyak peninggalan budaya yang digali di sekitar, yang tampak seperti persembahan kurban kuno. Di antaranya ada beberapa perkakas yang tertutup lumpur dan bahan-bahannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Chu Chen tidak memperhatikannya dengan saksama. Dia fokus mencari jejak era prajurit kuno di reruntuhan altar. Tempat ini pada dasarnya masih berada di pinggiran reruntuhan altar. Jiwa Chu Chen menyelimutinya dan melangkah maju. Ada banyak mekanisme di kedua sisi, tetapi semuanya telah hancur. Aliansi yang terdiri dari 5 tim petualang telah berada di sini selama beberapa waktu, menghancurkan mekanisme dan mencoba masuk lebih dalam. Integritas mekanisme di depan masih terjaga dengan baik, tetapi bagi Chu Chen, murid Kimen, mekanisme ini tidak berguna. Tak lama kemudian, keduanya tiba di depan pintu batu kuno. Saya tidak pernah menyangka begitu banyak ruang batu bisa digali dari situs ini. Liu Ruyan hendak mendorong pintu. "Tunggu sebentar." Chu Chen meraih lengan Liu Ruyan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada mekanisme di pintu ini." Ada kilatan panas di mata Chu Chen. Dia merasakan bahwa di dalam bilik batu itu terdapat jejak-jejak zaman prajurit kuno yang sedang dicarinya. Bab 828 Jenderal kuno melalui pintu ruang batu kuno. Chu Chen merasakan gelombang familiar yang dapat beresonansi dengan jiwanya. Hanya jiwa yang dapat merasakan fluktuasi ini. Chu Chen bertanya pada Liu Ruyan. Meskipun dia adalah seorang pejuang di alam Qi, dia sama sekali tidak dapat merasakan fluktuasi Qi ini. Chu Chen merasa sedikit terkejut. Setelah Liu Ruyan minggir, Chu Chen mulai mempelajari mekanisme pada pintu batu kuno itu. Meskipun agak sulit, Chu Chen menghabiskan waktu sekitar setengah jam dan berhasil mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Ledakan-ledakan, pintu batu yang berat itu bagaikan mendorong terbuka sejarah yang berdebu, sehingga segala sesuatu di dalamnya bisa melihat cahaya matahari lagi. Cahaya di dalam pintu batu kuno itu agak redup. Saat Chu Chen mendorong pintu batu itu, dia melihat beberapa benda di dalamnya langsung berubah menjadi asap. Hilang total dalam sungai panjang sejarah. Setelah gerbang batu terdiam, Chu Chen memimpin dan berjalan masuk, diikuti oleh Liu Ruyan dari dekat. Di balik gerbang batu kuno terdapat altar kecil yang hampir lengkap. Posisi yang paling mencolok adalah panggung batu persegi. Karena sudah bertahun-tahun, sebagian besar benda di altar tersebut telah terkorosi hingga tidak dapat dikenali lagi. Ada banyak instrumen di sekitarnya, tetapi perhatian Chu Chen sepenuhnya tertarik pada platform batu persegi ini. Aura yang menyebabkan jiwanya berfluktuasi berasal dari altar persegi ini. Liu Ruyan juga melihat altar persegi itu, tetapi perhatiannya lebih terfokus pada sekelilingnya. Ada jejak prasasti di dinding batu di sekitarnya, dan Liu Ruyan mencoba mencari beberapa sejarah relevan tentang tempat ini dari prasasti-prasasti itu. Sayangnya, meskipun Liu Ruyan berusaha keras untuk mengidentifikasinya, masih sulit untuk memahami ukiran pada dinding batu.
Chu Chen menatap altar persegi itu dan mengulurkan tangannya untuk merasakannya. Tiba-tiba, Chu Chen menekan ke bawah dengan sekuat tenaga. Altar persegi itu tiba-tiba pecah berkeping-keping dan jatuh dengan suara keras, menimbulkan asap tebal dan bubuk mesiu. Liu Ruyan tertarik dengan gerakan Chu Chen. Melihat Chu Chen tiba-tiba menjadi begitu kasar, Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Chu Chen berjongkok, mengikis debu, dan memecahkan altar persegi itu. Dia merasakan hawa dingin di tangannya, dan lempengan batu hitam muncul di mata Chu Chen. Chu Chen tertegun. Dia merasakan ada sesuatu yang misterius tersembunyi di altar persegi itu. Tetapi dia tidak pernah menduga, itu ternyata adalah lempengan batu. Sulit bagi Chu Chen untuk tidak memikirkan sesuatu. Batu tulis Dewa Merah, tidak heran napas yang baru saja kurasakan terasa familiar. Chu Chen menemukan alasannya. Tapi, apakah ini benda yang sifatnya sama dengan Red God Sled? Verifikasinya juga mudah. Chu Chen mengulurkan tangan dan mengambil lempengan batu. Dengan kekuatan Chu Chen di alam transformasi ilahi, mengambil lempengan batu seberat 1000 pon semudah mengambil selembar kertas putih. Tetapi dia jelas merasakan bahwa berat lempengan batu ini seperti lempengan ilahi merah. Chu Chen berpikir sejenak, lalu menyerahkan batu tulis itu kepada Liu Ruyan. Saudari Liu, rasakan baik-baik. Liu Ruyan mengerutkan kening, agak berat untuk menekannya. Berat itu benar. Chu Chen menatap Liu Ruyan. Apalagi? Liu Ruyan mengerti apa yang dimaksud Chu Chen, dan auranya menyelimuti lempengan batu itu. Setelah beberapa saat, Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa merasakan bahan lempengan batu ini. Batu ini sangat kecil, dan dibuat bertahun-tahun yang lalu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Itu karena berasal dari zaman kuno sehingga tampak begitu luar biasa. Chu Chen berbicara, dan pada saat yang sama bertanya, tidak bisakah kau melihat pemandangan di dalam lempengan batu itu? Di dalam lempengan batu, Liu Ruyan tak kuasa menahan diri untuk mencoba merasakannya lagi, namun akhirnya menggelengkan kepalanya. Mungkinkah hanya mereka yang berada di alam transformasi ilahi yang bisa merasakan pemandangan di dalam lempengan batu? Chu Chen mengeluarkan batu tulis Dewa Merah dan menyerahkannya kepada Liu Ruyan. Coba ini. Liu Ruyan tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chu Chen. Bagaimana Chu Chen membawa lempengan batu yang beratnya sekitar 1000 pon? Liu Ruyan juga tidak menyadari adanya hal yang aneh pada Red God Sled. Apa isi lempengan batu itu? Liu Ruyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Chu Chen dengan rasa ingin tahu. Ini adalah batu tulis merah ilahi yang kupinjam dari Qi Andi. Chu Chen tidak menyembunyikannya. Jiwaku diselimuti olehnya, dan rasanya seperti aku telah memasuki dunia dalam lukisan, melewati kabut tebal, menenangkan jiwaku, dan akhirnya melihat gunung 100.000 dan petir yang menyambar. Aku menduga itu adalah pemandangan yang terjadi di Qi Andi 2000 tahun yang lalu, dan disegel oleh para prajurit kuno dengan menggunakan cara khusus. Mata Liu Ruyan menampakkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin metode seorang prajurit kuno bisa begitu kuat? Mereka bahkan dapat menemukan wilayah Qin,
Jadi apa pentingnya mendapatkan lempengan batu? Ketika Chu Chen berbicara, matanya tertuju pada lempengan batu itu. Dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang ada di dalam lempengan batu di bawah altar persegi Gunung Langjutsu. Mungkinkah ini merupakan gambar yang ditinggalkan oleh orang kuat yang sedang mengalami kesengsaraan di Gunung Langjutsu? Chu Chen segera duduk bersila, memegang lempengan batu dengan kedua tangan, dan jiwanya perlahan merasuk ke dalamnya. Benar saja, gambaran yang dirasakan oleh jiwa Chu Chen berubah seketika. Ia seakan-akan mendengar suara pertempuran di medan perang, suara pedang dan tombak, suara terompet, dan gemuruh gunung yang mengguncang bumi. Pada saat ini, Chu Chen merasa seolah-olah jiwanya bergetar. Raungan yang keras menyakitkan gendang telinga. Chu Chen tiba-tiba berbalik dan Audio melihat milik seorang Software jenderal tua Channel. memegang pedang berat yang panjangnya hampir 3 meter. Pedang tajam itu menebas ke arah Chu Chen. Jiwa Chu Chen hancur dalam sekejap dan dia tiba-tiba membuka matanya. Liu Ruyan tercengang. Hanya butuh 1 menit bagi Chu Chen untuk duduk bersila dan tiba-tiba membuka matanya. Apa yang dilihat Chu Chen dalam menit ini? Punggungnya basah semua. Chu Chen masih shock. Ketika jenderal kuno berbaju besi itu mengayunkan pedangnya ke arahnya, Chu Chen merasa seolah-olah sedang ditatap oleh dewa kematian. Jiwanya gemetar. Aura berdarah yang terpancar dari jenderal kuno itu sangat mengerikan. Dia pasti seorang pembunuh di medan perang, dengan pedang panjang di tangannya, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, hingga mampu mengembangkan momentum seperti itu. Apa yang kamu lihat? Liu Ruyan bertanya dengan tergesa-gesa ketika Chu Chen berdiri. Seorang jenderal, Chu Chen berkata perlahan, dia berada di medan perang, dengan pedang terhunus dan kuda di punggungnya, tak terkalahkan, dan dia bahkan membunuhku dengan tangannya. Liu Ruyan tertegun, pandangannya tertuju pada lempengan batu. Sayangnya, dia tidak bisa melihatnya. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk mencoba lagi. Tetapi hasilnya tetap sama. Dia baru saja masuk ketika dia dibunuh oleh jenderal di medan perang. Apa gunanya menutup pemandangan seperti itu dan menyajikannya setelah 1000 tahun, atau bahkan lebih lama? Liu Ruyan menghela napas, dan pada saat yang sama merasa sedikit menyesal. Dia tidak dapat mengalami keajaiban ini secara langsung. Yang terpenting adalah setiap kali aku menggunakan jiwaku untuk merasakan, jiwaku akan meningkat sampai batas tertentu, kata Chu Chen. Jadi aku meminjam batu tulis Dewa Merah dari kuil Dewa Merah. Sekarang tinggal 1 lempengan batu lagi. Chu Chen memikirkannya dan menamainya lempengan batu jenderal. Chu Chen sangat penasaran dengan identitas jenderal kuno di lempengan batu itu. Dia mendongak dan melihat sekeliling. Apakah ada penemuan lain? Bersambung.